Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita melalui channel ini. Dan saya percaya sebagai pengikut-pengikut Kristus atau menjadi orang-orang yang mengikuti Dia, kita menjadi kuat. Kita menjadi orang yang suka mendengar firman Tuhan, dan kita menjadi orang yang takut akan Dia. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus saja, tetapi kita benar-benar sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar dari mulut saja kita mengakui Tuhan, tetapi kita takut akan Dia, sebab Dia Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan yang mampu, yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga ketika kita menjadi orang yang mengikuti Dia, maka Dia akan memberikan kita kemampuan, Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi segala sesuatu. Dan maka dari itu kita harus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan tema renungan saya hari ini adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Kristus yang sejati. Tidak hanya ngomong, tidak hanya bicara tentang Yesus, tetapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Persoalannya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Apakah saudara sudah melakukan firman Tuhan atau belum? Ya kan, sehingga pertanyaan itu yang membuat kadangkala kita bimbang, kadangkala membuat kita tidak pasti dalam mengikuti Kristus. Pastikan kita mampu melakukan apa yang Yesus mau, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar omong doang, tidak hanya sekedar karena dia hanya bicara saja mengenai Kristus tapi tanpa melakukan apa-apa. Dan kita bukan orang-orang yang seperti itu, tetapi kita ada orang-orang yang menyenangkan Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, akal budi kita mengasihi Tuhan. Dan saya akan mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 15. Di sini dikatakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di sini kita bisa melihat orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati dan yang bukan, menjadi pengikut Kristus yang hanya biasa-biasa saja, yang tidak mau mengalami prosesnya Dia. Kita hanya suka berkatnya saja, tetapi kita tidak mau proses-proses untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Maka dari itu di sini disampaikan bahwa di sini ada beberapa tipe. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Di sini kita bisa melihat, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tipe orang yang pertama, setelah dia mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Iblis datang mengambil, mencobai dia, membuat dia jatuh di hadapan persoalan, sehingga dia tidak kuat, sehingga dia hanya menjadi orang Kristen yang tidak sejati. Dan
mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Mereka mulai ragu-ragu dengan Yesus. Mereka mulai ragu-ragu sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka mulai bertanya-tanya, apakah saya diselamatkan atau tidak? Mereka ragu-ragu dengan Yesus, dengan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, dengan suasana yang membuat mereka damai. Mereka ragu-ragu akan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka mulai terhimpit, sehingga mereka mulai merasa kok Tuhan nggak tolong saya, sehingga mereka merasa kok Tuhan nggak membantu, nggak memberikan saya kemenangan, nggak memberikan saya kekuatan. Seolah-olah mereka merasakan keterhimpitan yang membuat mereka benar-benar tidak lagi berdoa, tidak lagi memuji Tuhan. Yang pada awalnya mereka sangat bersemangat, mereka sangat menggebu-gebu mengasihi Tuhan. Setelah mereka dicobai, kemudian mereka ragu-ragu lagi dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka kekuatan, kemampuan, firman-Nya mau memberikan mereka ketetapan hati. Dan di sini kita bisa melihat di ayat yang ke-13, tipe yang kedua yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Mereka menjadi gembira ketika mereka mendengar firman Tuhan. Mereka menjadi senang ketika mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja lalu mereka murtad. Kenapa mereka murtad? Karena apa? Karena mereka tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka hanya lip service saja, hanya mengakui Tuhan saja, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, tidak pernah berdoa, tidak pernah menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika dalam masa kesukaran, dalam masa kesulitan, hanya waktu-waktu tertentu yang mereka mencari Tuhan. Giliran ketika diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan. Tetapi dalam persoalan pencobaan yang mereka alami, mereka mulai mengalami keterhimpitan, mereka mulai mengalami ketidakpercayaan terhadap Tuhan, dan mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan. Yang tadinya menggebu-gebu, yang tadinya bersorak-sorak, tetapi ketika dalam pencobaan mereka murtad. Hari-hari ini Tuhan akan membuat kita kuat, Tuhan akan memberikan kita kemenangan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Dia. Dan di sini yang ketiga, tipe yang ketiga adalah jatuh dalam semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, yaitu mereka yang jatuh di dalam semak duri, yang telah mendengar firman Tuhan dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka bertumbuh. Saudara-saudara, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, bertumbuh tetapi mereka terhimpit oleh kekhawatiran akan apa yang mereka pakai dan apa yang mereka minum dan apa yang mereka gunakan dan kebutuhan mereka terhimpit dengan semuanya itu, sehingga mereka mulai meragukan akan kasih Tuhan. Dan kita adalah orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang sejati, sehingga kita tidak pernah meragukan kasih dan kebaikan Tuhan dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terhimpit dengan kekhawatiran dan kekayaan. Mereka mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Ketika mereka diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan. Awalnya sebelum mereka diberkati Tuhan, mereka merengek-rengek, mereka menangis-nangis di hadapan Tuhan. Setelah mereka diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan. Nah, itu yang saya bilang kacang lupa kulitnya. Saudara, mereka tiap hari berdoa sebelum mereka diberkati. Setelah mereka diberkati Tuhan, mereka lupa Tuhan. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang pengikut Kristus yang mengasihi Tuhan. Di waktu kita susah, di waktu kita senang, kita mengasihi Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja, yang berhak menerima segala pujian, hormat dan syukur. Dan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, sehingga mereka berbuah tetapi mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan begitu juga kita bisa melihat akhir-akhir ini orang terhimpit dengan kenikmatan hidup. Mereka mulai menikmati hidup ini tanpa dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita menikmatinya bersama dengan Tuhan. Di sini ada beberapa cara untuk supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ada 3 cara supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di ayat yang ke-15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang berbaik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan
mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, di sini dikatakan yang pertama dia mendengar firman Tuhan. Ini orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dia mendengar firman Tuhan karena pendengaran firman Kristus yang akan memerdekakan kita. Nah, kita mendengar firman Tuhan. Yang pertama, untuk supaya kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita harus dengar firman Tuhan dulu. Kita harus dengar firman itu, bagaimana dia mau berbicara kepada kita. Kita harus dengar apa yang dia mau katakan dalam kehidupan kita. Cara yang kedua adalah menyimpan firman Tuhan itu dalam hati. Bagaimana supaya kita berbuah dan bertumbuh di dalam Tuhan? Simpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kuat di dalam persoalan, di dalam pencobaan apapun, dalam pekerjaan usaha apapun itu, kita kuat. Kenapa? Karena kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Yang ketiga, kita mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau kita mengeluarkan buah dalam ketekunan, maka saudara-saudara kita akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan maka dari itu, saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah berfirman bahwa kita akan bebas dari persoalan. Tuhan tidak akan Tuhan tidak pernah berkata bahwa tidak akan pernah ada hujan, tetapi Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ada orang-orang yang tidak bersyukur ketika ada hujan, dia menggerutu. Ada orang-orang yang tidak bersyukur ketika panas terik, dia menggerutu. Ketika hujan panas, demikian juga dia menggerutu. Dia tidak pernah hidup dalam ucapan syukur sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika hujan dan panas, kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kiranya memberkati kita semua firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Shalom.